Selamat malam. Ini rubrik baru Kanal Hukum yang mana saya coba gagas untuk menjadi media diskusi hukum yang sifatnya kekinian, yang sifatnya memberikan perspektif terhadap isu-isu yang ada, walaupun dimensinya bisa jadi ekonomi, politik dan sebagainya, tapi kita lihat dari perspektif hukum. Untuk analisa pertama, tentu paling menarik adalah kembali lagi kasus isu ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Bapak Joko Widodo. Isu ini cukup menarik karena sudah panjang dan hari ini memiliki dimensi yang cukup luas, di mana posisi Jokowi sudah tidak lagi di dalam posisi sebagai presiden, sehingga kelihatan sekali gerakan yang menyerang dari Pak Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa dan lain-lain itu begitu masif, dan beberapa ruang persidangan sudah juga diisi, baik kita lihat di Solo, Sleman, dan juga pidananya sudah bergerak di Barisskrim, di Polda Metro Jaya juga ya. Jadi ini betul-betul kasusnya ada cukup banyak lapangan pertarungan untuk mengetahui apakah kasus ijazah palsu ini fakta atau fiktif. Nah, dulu saya sudah pernah sampaikan bahwa di dalam kasus ini ada kasus pemalsuan sebagai isu utama, tetapi mereka yang melemparkan bahwa ijazah Jokowi palsu, dia juga terancam dengan pidana fitnah, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya yang sedang dilaporkan di Polda Metro Jaya oleh Bapak Jokowi. Prinsip dasarnya dulu saya sudah sempat sampaikan, apa yang disebut dengan siapa yang mendalilkan dialah yang wajib membuktikan. Dan kemudian posisi ijazah itu adalah menjadi ranah pribadi. Dan kemudian siapa yang bisa memvalidasi, tentu yang paling berhak memvalidasi adalah yang mengeluarkan. Problemnya hari ini adalah kedua kubu sama-sama memiliki alasan yang sangat kuat dan keyakinan yang sangat tinggi bahwa apa yang didalilkan itu benar. Di kubu Jokowi mendalilkan bahwa betul dia kuliah, betul punya ijazah dan ijazahnya sah. Di kubu Pak Roy Suryo dan lain-lain, bahkan saya dengar ada sayembara senilai 16 miliar dan sebagainya, itu muncul, sangat yakin bahwa itu palsu dengan berbagai analisa dan sebagainya. Sekarang kita bicara secara hukumnya dulu. Kalau kita bicara soal tindak pidana pemalsuan, yang namanya ada delik palsu, maka pembandingnya adalah harus yang asli. Jadi yang mendalilkan itu harus bisa membuktikan bahwa yang asli itu yang ini loh. Nah, kira-kira begitu. Yang itu palsu, yang ini asli. Tetapi kalau yang mendalilkan itu hanya mengatakan bahwa itu palsu, buktinya apa? Yang dipakai pembanding ternyata bukan juga barang yang asli, maka yang mendalilkan ini belum mampu membuktikan bahwa dalilnya benar. Karena tidak berbasis kepada pemahaman hukum. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kemudian sisi yang lain, siapa yang mengatakan itu palsu, maka dia harus bisa membuktikan aslinya yang mana. Apapun itu posisi kalau pidana pemalsuan. Sehingga ketika kasus ini hari ini dihentikan laporan terhadap dugaan dokumen palsu karena Barisskrim sudah melakukan uji lab forensik, lab forensik yang menyebutkan bahwa otentik, asli, dengan pembanding yang asli, dengan keterangan-keterangan sumber yang validasi si lembaga yang mengeluarkan kertas tersebut yang disebut ijazah hari ini, dan bukti-bukti lainnya, kemudian disimpulkan oleh
tim lapor Polri bahwa itu otentik, asli, dan valid. Artinya apa? Sampai di level penyelidikan itu posisinya bahwa ijazah Jokowi asli. Karena asli, maka yang melaporkan ada pemalsuan, kasusnya tidak bisa lanjut, maka kasusnya dihentikan. Sebaliknya, laporan daripada Bapak Jokowi ke Polda Metro Jaya itu masih berlanjut dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Karena apa? Karena ketika sudah bisa dibuktikan palsu, maka kasus itu akan lanjut. Tetapi ketika sudah dibuktikan itu asli, maka kebalikannya, maka laporan Bapak Jokowi harus berlanjut. Ketika kasus itu berlanjut, maka ujungnya nanti tentu dia akan di pengadilan. Pasal yang dikenakan kalau nggak salah itu dikenakan Undang-Undang ITE, ada pasal 27, ada 32, 35, berapa detailnya, tetapi intinya adalah bahwa memberikan kabar bohong, fitnah, pencemaran nama baik, merusak harkat dan martabat, dan beberapa rentetan pemidanaan yang bisa dibuat kumulatif, bergabung, bisa juga alternatif, tentu nanti ketika kasus itu ada di persidangan. Nah, dalam posisi ini memang kita melihat kemudian gerakan daripada terlapor. Jadi terlapornya siapa hari ini ya kalau kita lihat yang dipanggil polisi kan ada Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, Sianipar, ada juga Bang Egy Sujana dan sebagainya. Itu terkonfirmasi, dipanggil untuk klarifikasi. Ya, bagaimana kelanjutannya karena masih tahap awal, tentu kita belum tahu. Tetapi kalau kasus ini lanjut, maka posisinya adalah posisi Jokowi sebagai korban, pelapor, dan kemudian terduga pelaku adalah Roy Suryo CS. Apakah di dalam proses persidangan, misalnya ini jadi penyidikan, kemudian penuntutan dan sampai persidangan nanti sudah pasti Roy Suryo dihukum? Saya kira belum tentu. Jadi saran saya daripada Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan sibuk ke Komnas HAM, ke KPI, kemana lagi, ke Kompolnas, keliling kemana-mana, fokus saja dihadapi di persidangan. Kalau hari ini saya baca Roy Suryo dan kawan-kawan menolak hasil lapor yang dilakukan dengan polisi dengan pernyataan tidak percaya, maka tidak bisa kemudian Roy Suryo CS meminta agar itu diperiksa oleh lembaga internasional. Emang siapa? Ini penegakan hukum yang ada di Indonesia. Aturan KUHP-nya sudah ada, aturan teknis turunannya juga sudah ada. Jadi pembuktian hasil lapor daripada Barreskrim yang sudah mengatakan itu otentik, itu akan menjadi alat bukti. Ya, jadi alat bukti yang bisa diuji. Nah, disinilah sebenarnya tidak usah takut, karena Bang Rismon, Roy Suryo, dan sebagainya ini kan pakar-pakar IT juga. Jadi nanti akan terjadi perdebatan yang sangat berkualitas di persidangan. Jadi diujilah apakah proses validasi otentitas daripada ijazah tersebut memenuhi kaidah-kaidah keilmuan, memenuhi kaidah evidence sebagai alat bukti dan sebagainya. Dia nanti di persidangan. Jadi nggak usah kita panik kesana kemari untuk kemudian meminta internasional sebenarnya. Hukum kita tidak mengenal begitu. Karena ketika lembaga yang berwenang sudah mengatakan bahwa itu valid, sah dan sebenarnya tinggal diuji di persidangan. Apakah pasti Roy Suryo CS akan kalah? Saya kira belum. Masih ada ruang yang besar di sana. Contohnya bagaimana? Kan nanti akan muncul aslinya di persidangan. Akan muncul alat bukti surat, akan muncul alat bukti saksi, akan muncul pertarungan keterangan ahli. Jadi dan tentu ada dari semua itu nanti akan ada petunjuk-petunjuk
yang kemudian dipakai oleh hakim dalam menilai itu semua. Jadi menurut saya kasus ijazah Jokowi ini fakta atau fiktif, paling bagus adalah dibawa ke sidang, ke ruang pengadilan. Di sana diuji, di sana divalidasi, dan saya yakin dengan keilmuan Pak Rismon, kemudian Roy Suryo dan sebagainya akan mampu melakukan perdebatan yang kuat di sana. Dan beliau-beliau bisa menghadirkan ahli juga untuk membantah hasil daripada uji laporensiknya daripada Bareskrim. Sangat bisa. Jadi disitulah pertarungannya, bahwa ini fotonya berbeda, bahwa ini bibirnya berbeda, bahwa ini dulu tidak boleh berkacamata, atau apapun namanya, itu bisa divalidasi nanti di persidangan. Dia akan diadu mana yang kuat dan sebagainya sebagai alat bukti. Dan rakyat Indonesia kan bisa menonton, karena TV kan bisa siarkan langsung juga. Tentu ada sejen majelis hakim. Kita akan diberikan petunjuk mana sih yang benar, karena kita sendiri kan tidak tahu yang mana sebenarnya sebenar-benarnya. Tetapi dalam posisi hukum di sini, kasus yang akhirnya ke ruang sidang bukanlah kasus pemalsuan. Ini harus dipahami. Walaupun isu besarnya ijazah palsu Jokowi, tetapi kasus yang mungkin akan masuk ke persidangan adalah kasus fitnah, pencemaran nama baik, merusak harkat dan martabat dan sebagainya, sesuai dengan yang jatuh dalam undang-undang ITE ya. Kalau memberikan kabar bohong dan sebagainya. Jadi kita belum tahu konstruksi penyidik nanti dikenakan pasal berapa yang dipakai, kemudian nanti di penuntutan dan dakwaan nanti pasal berapa yang akan dikenakan, apakah dia alternatif, kumulatif dan sebagainya. Kita belum tahu, tetapi paling tidak yang sudah kita tahu hari ini, dengan keluarnya hasil uji laporensik, maka sudah tidak ada lagi kasus pidana pemalsuan di jalur pidana, karena otomatis kasusnya itu dihentikan di tahap awal, di tahap penyelidikan. Nah, bagaimana kalau gugatan perdata dan sebagainya? Setahu saya, pengadilan negeri dia tidak bisa melakukan validasi untuk mengatakan bahwa sebuah surat itu sah atau tidak kalau dia dibuat oleh lembaga tata usaha negara. Nah, kebetulan UGM ini adalah lembaga dari kampus negeri, yang mana keputusan-keputusannya tentu juga menjadi keputusan tata usaha negara juga. Dan ijazah dia memenuhi kaidah konkret, individual, dan final. Sehingga saya kira itu yang paling pas sebenarnya kalau kita gugat, itu bisa ke PT UN, tapi yang digugat adalah UGM. Hanya saja batas waktunya sudah lewat. Tentu perlu ada improvisasi untuk bisa itu dihadirkan. Karena yang digugat itu tentu bukan Jokowinya, tetapi lembaga yang mengeluarkan surat tata naskah yang dimasalahkan itu. Jadi kalau menurut saya melihat secara hukum, itu yang di pengadilan yang kasusnya secara keperdataan itu belumlah kuat, tetapi yang harus kita tunggu bersama adalah ketika kasus ini di persidangan untuk pidananya. Ketika nanti mampu Roy Suryo, Rismon maupun Dr. Tifa dan sebagainya mampu membuktikan dengan berbagai bukti-bukti yang dimiliki hari ini, dihadirkan di persidangan, diperdebatkan di persidangan, diuji di persidangan, mendatangkan sama-sama ahli di dalamnya, maka rakyat akan tahu apakah Jokowi telah menipu, telah mengelabui, telah membuat orang terpesona dengan syarat pendaftaran ijazahnya yang ternyata palsu. Tentu nanti diuji di situ, walaupun dari lapor forensiknya sudah mengatakan itu asli. Nah, kita anggap Roy Suryo dan kawan-kawan mampu mematahkan itu dengan argumentasi dan alat bukti yang lebih sahih, alat bukti yang lebih valid, alat bukti yang lebih kuat, alat bukti yang lebih presisi, sehingga menggugurkan hasil lab forensiknya daripada
Polri. Nah, apabila kalau itu bisa dilakukan, tentu akan terbalik. Roy Suryo dan kawan-kawan akan bebas, dan kemudian hasil putusan itu bisa membuka awal berlanjutnya kasus laporan yang pertama. Jadi saran saya, ijazah Jokowi palsu atau tidak, fakta atau fiktif, paling bagus memang kita tunggu persidangan pidananya. Jadi saran saya, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, nggak usah capek-capek lah ke Komnas HAM, ke Kompolnas, keliling kemana-mana. Fokus saja, siapkan ahli, siapkan alat bukti, bertarung di pengadilan, dan dorong kasus ini betul-betul di ruang sidang. Daripada hanya di ruang-ruang terbuka tidak terukur secara hukum, masukkan aja di ruang sidang. Apakah nanti dia menjadi alat bukti yang sahih, evidence yang bagus, atau dia hanya testimonium di auditu, kesaksian yang mendengar dari orang lain, alias tidak langsung, yang memang itu bisa diabaikan. Jadi fakta atau fiktif ijazah Jokowi itu palsu, kita tunggu di ruang sidang pengadilan dalam kasus pidana. Sehingga kami harapkan Polri barang ini segera bisa diproses, naikkan ke penyidikan, lanjutkan ke penuntutan oleh jaksa, buatkan dakwaan, dan rakyat akan menonton di ruang sidang nanti. Silakan adu argumentasi, silakan adu bukti, karena di sanalah validasi yang terbaik untuk mengukur sebuah kebenaran. Dan saya yakin tidak akan ada yang berani main-main. Dan di situ juga UGM akan dipertaruhkan, di situ juga Jokowi akan dipertaruhkan, dan di situ juga Roy Suryo dan kawan-kawan akan dipertaruhkan. Apakah kegaduhan ini harus dibuat panjang? Saya kira tidak, segera saja didorong ke pengadilan. Semoga diskusi kanal hukum ini cukup menarik. Bagi yang punya pendapat berbeda, silakan di komen saja. Selamat, salam kepastian dan keadilan hukum dari kanal hukum. Hormat saya, Gede Pasar Suardika.